bertanya, sebelumnya saya ingin Mbak yang bertanya tadi kembali melihat redaksi, kira-kira itu hadis atau maqalah namanya. Karena kalau setahu saya ya, hadis yang di situ membuat perempuan ini berada di dalam rumah ini berasal dari konteks sholat jamaah di dalam kitab fikih. Di situ dikatakan bahwa ketika perempuan ini harus sholat berjamaah di dalam rumah ataupun sholat berjamaah di masjid, lebih baik berjamaah di dalam rumah atau sholat dalam rumah daripada sholat berjamaah di masjid. Ini dalam fikih klasik. Redaksi itu saya pelajari dan saya tahu di dalam fikih klasik. Jadi bukan hadisnya tapi fikih klasiknya. Fikih di dalam kitab yang namanya Fathul Qorib. Kemudian karena apa? Karena kenapa harus dalam rumah? Karena supaya perempuan ini aman dari fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah ini maknanya luar biasa banyak ya. Ada yang omongan tetangga itu bisa dibilang fitnah, atau omongan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya itu fitnah. Tapi fitnah dalam hal ini atau fitnah dajjal misalkan, bagaimana dajjal ini memberikan kenikmatan, iming-iming kenikmatan dunia yang membuat orang-orang itu terlena akhirnya meninggalkan imannya, itu juga fitnah dajjal. Tapi fitnah di dalam hal ini supaya perempuan aman fitnah itu ditaruh di dalam rumah adalah untuk apa? Fitnah yang dimaksud bukan fitnah omongan tetangga, tetapi adalah fitnah di sini maksudnya ini supaya perempuan tidak terdampak aktivitas yang di situ berbau seksual di luar nikah, atau misalkan perempuan ini tidak terkena kekerasan seksual, tidak disuit-suit atau tidak membahayakan diri perempuan, yang mana bahaya di sini adalah maksudnya apa? Aktivitas seksual itu sendiri. Jadi fitnahnya ini bukan fitnah omongan, tapi adalah bagaimana supaya perempuan ini tidak terkena fitnah, itu adalah supaya perempuan ini tidak terjerumus pada hubungan-hubungan seksual atau aktivitas seksual yang tidak seharusnya. Itu maksudnya aman fitnah. Supaya aman fitnah. Kemudian dalam fikih klasik ini berkembang. Lalu bagaimana perempuan ketika keluar rumah? Apa yang harus dilakukan? Dalam fikih klasik lagi-lagi dikatakan perempuan ketika keluar rumah harus dengan mahram. Itu fikih klasik. Supaya apa? Supaya aman fitnah, aman dari fitnah. Harus dengan mahram. Tapi kemudian hari ini kita tahu al-adat muhakam. Banyak sekali perempuan yang diharuskan keluar rumah tanpa bisa disertai oleh mahram. Dia harus bekerja, dia harus sekolah, dia harus melakukan aktivitas sosialnya tanpa bisa disertai mahram. Lalu kemudian fenomena tersebut direspon oleh ulama al-Azhar. Ulama al-Azhar yang Syafi'iyah kemudian di situ mengutip daripada kaidah fikih, ada yang namanya al-adat muhakam. Sebuah pengadalan itu bisa menjadi tendensi hukum. Lalu sebetulnya ulama al-Azhar ini melihat ilahnya, al-Azhar Mesir ya, tahu ya? Melihat ilahnya, apa sih yang melatar belakangi perempuan itu harus keluar dari rumah itu apa? Yaitu adalah supaya aman dari fitnah. Lalu bagaimana ketika hari ini realitas sosial sudah berubah? Perempuan keluar ketika di ruang publik itu tidak mungkin bisa, ya mungkin saja sih, tapi minim untuk terjebak pada aktivitas seksual yang tidak seharusnya. Masa kita mau melakukan hal seperti itu di stasiun? Kan enggak ya? Atau mau melakukan hal tersebut di sekolah-sekolah? Kan tidak. Sehingga ketika realitas sosial berubah dan keamanan perempuan ini sudah bisa dijaminkan, maka hukumnya itu bergeser, berubah. Karena al-adat muhakam. Hukumnya bergeser sehingga perempuan ini boleh keluar rumah tanpa mahram asal aman dari fitnah. Caranya keluar rumah tanpa mahram aman dari fitnah itu bagaimana? Pertama, dengan menggunakan pakaian yang baik, artinya menutup aurat. Kemudian yang kedua, keluarnya ini kepada tempat-tempat yang memang di situ menjamin keamanannya, sekolah, tempat umum, fasilitas umum, misalkan di mall. Ini menjamin keamanan kita tidak untuk tidak terjerumus pada aktivitas seksual. Menjamin. Juga keluarnya tidak sendirian di tengah malam ke tempat sepi di pojokan. Ya kan? Kemudian atau ketika keluarnya lebih jauh lagi harus disertai dengan yang namanya nisaul sikkoh atau teman sesama teman. Ini juga sudah cukup menjamin keamanan perempuan itu sendiri. Sehingga mahram ini dihapuskan, sehingga keutamaan perempuan di dalam rumah itu juga tidak lagi relevan ketika perempuan ini sudah terjamin keamanannya. Bisa dipahami ya? Jadi itu contoh utama mana, perempuan di dalam rumah atau pergi ke sekolah. Sedangkan ada hadis yang mengatakan bahwa tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Kalau dalam
berarti lebih utama untuk melakukan perjalanan yang memang di situ dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengaji. Berarti ada yang namanya pertimbangan hukum, dan hukum perempuan keluar tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Semoga bisa diterima